Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat ya. Jangan lupa tetap semangat walau kita belajar dari rumah dan patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, 2, dan 3 dengan muatan mata pelajaran IPA KD 3.6 dan 4.6. Nanti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan dari kalian adalah kalian mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Yang kedua, agar kalian mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait dengan telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Nah, kita akan menyimak pembelajaran pertama, yaitu cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. 1. Dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Alat musik yang ditiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Nah, ini yang ketiga, yaitu alat musik yang dimainkan dengan digesek, misalnya biola dan rebab. Yang keempat, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, yaitu misalnya gitar dan kecapi. Ada pula alat musik yang dimainkannya dengan digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan marakas. Nah, pada pembelajaran 3, kita akan mempelajari perambatan bunyi. Bunyi itu dapat merambat anak-anak, merambatnya melalui 3 jenis media, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara, termasuk benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, suara merambat melalui benang kasur. Dalam percobaan ini, seorang anak sedang membuat permainan telepon, 2 buah kaleng yang dihubungkan dengan benang kasur. Nah, suara kalian nanti akan terdengar melalui benang kasur tersebut. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, misalkan ada sebuah air di dalam ember, nanti kalian dengarkan di dalam air tersebut, nah, itu akan terdengar bunyi. Pembelajaran 1 yaitu cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, dari mana sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, misalnya senar gitar jika dipetik karena dia bergetar barulah menghasilkan suara. Begitu juga dengan kita manusia, kita dapat berbicara kalau kita raba di tenggorokan kita, maka pita suara kita itu terasa bergetar. Nah, pita suara kita yang bergetar itulah yang akhirnya menimbulkan suara. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Alat musik diantaranya adalah biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua, ditiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Yang ketiga adalah alat musik yang memainkannya dengan cara digesek. Alat musiknya biasanya berupa biola dan rebab. Nah, pada pembelajaran 3, kita akan mempelajari pendengaran manusia. Nah, pendengaran kita kan tentunya telinga ya, manusia memiliki telinga sebagai salah satu panca indera. Apa saja sih fungsi telinga?
Nah, fungsi yang pertama, telinga berfungsi sebagai alat pendengaran. Dan yang kedua, fungsi telinga adalah sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga adalah telinga dalam. Nah, di sini ada bagan yang menunjukkan bagian-bagian telinga. Kalian harus perhatikan gambarnya dengan baik. Nah, di sini kita bisa menyaksikan bagian luar itu terdiri dari daun telinga, lubang telinga. Nah, bagian tengah itu terdiri dari liang telinga, gendang telinga, dan tulang-tulang pendengaran. Sedangkan telinga bagian dalam diantaranya yaitu saluran estasius, koklea, dan saluran setengah lingkaran. Apa fungsi dari bagian-bagian tersebut? Silahkan kalian baca dalam teks yang ada pada gambar tersebut ya nak ya. Proses mendengar bunyi. Yang pertama, prosesnya itu yaitu getaran dari sumber bunyi. Lalu getaran tersebut dilarikan melalui udara, melalui gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga, masuk ke dalam gendang telinga. Dari gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Maka ditangkaplah oleh koklea getaran-getaran dari tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran ini dirangsang ke otak. Nanti otaklah yang akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, sekarang kita akan mempelajari kepekaan telinga sebagai alat indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari benda-benda yang menghasilkan bunyi pada alat musik. Coba kalian buka ya untuk dipelajari buku paket kalian yang ada di halaman 12. Nah, di situ diantaranya ada gitar yang bunyinya itu bahannya dari dawai yang bergetar kalau dipetik. Lonceng itu getarannya berasal dari benturan bandul yang digoyang-goyangkan. Yang ketiga angklung, yaitu bunyinya bersumber dari angklung tersebut yang digoyang-goyangkan sehingga menimbulkan getaran. Selanjutnya drum, sumber bunyinya dari membran atau selapu tipis yang bergetar ketika ditabuh atau dipukul. Yang selanjutnya angklung, yaitu sumber bunyinya dari bahan alat musik yang bergetar karena digoyangkan. Nah, menurutmu bagaimana dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Yaitu benda-benda tersebut akan berbunyi jika mendapat rangsangan seperti dipukul, dipetik, atau digoyangkan, atau tiupan sehingga bergetar. Nah, kalau sudah bergetar tentunya akan menghasilkan bunyi. Nah, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi harus kita ingat tadi dapat merambat melalui 3 media, yaitu bisa benda padat, benda cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara karena tidak ada udara, jadi tidak ada benda yang menghantarkan bunyi. Nah, sekarang kalian silakan melakukan percobaan secara berkelompok ya. Di situ bunyikanlah berbagai jenis barang. Kalian disuruh memukul botol, sendok, ember atau tutup panci. Usahakan agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa?
Nih, Ibu sudah mempunyai jawaban. Silakan kalian isi di buku paket kalian ya. Ibu memberi jawaban sudah, karena kita memukulnya tidak sembarangan dan mengikuti aturan tertentu sehingga terdengar lebih baik. Selanjutnya ada di halaman 15. Silakan kalian buka bukunya, kalian tulis buku kalian. Di situ ada pertanyaan, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi. Nah, guru memberi jawaban, kita memberikan pukulan pada alat tersebut sehingga menghasilkan bunyi. Di sini ada pertanyaan lagi di halaman 15, bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar. Yaitu caranya agar suaranya terdengar enak dengan membuat aturan dalam memukul tersebut agar bunyi terdengar lebih enak. Jadi jangan sembarangan pukulnya, ada tekniknya atau ada iramanya supaya terdengar indah. Yang keempat, di sini kalian boleh isi tabel di dalam buku yang ada di halaman 39 ya. Di situ kalian disuruh melakukan percobaan. Di sini percobaannya mengenai perambatan udara melalui 3 media yang tadi kita sudah pelajari. Contohnya melalui udara, itu bunyi yang dihasilkan terdengar ya. Yang melalui benda padat, bunyi yang dihasilkan juga kita checklist karena bisa terdengar. Melalui benda cair pun sama, silakan kalian checklist karena itu pun bisa terdengar. Selanjutnya, media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita, yaitu udara, benda padat, dan benda cair. Atau udara itu bisa disebut benda gas ya nak ya. Media atau benda apa yang digunakan untuk perambatan bunyi? Misalnya yang pertama ibu bisa bikin selang plastik, benang kasur, paku, gelas plastik, dan air. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Tentunya berbeda ya nak, setiap benda yang menghasilkan bunyinya berbeda, otomatis suara yang dihasilkan pun berbeda karena dapat menghasilkan variasi gelombang bunyi dengan intensitas. Ada yang suaranya keras, ada yang suaranya lemah, frekuensinya tinggi atau rendah, dan nadanya juga pun berbeda-beda. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Nah, di sini Ibu sudah mengisi bahwa kesimpulannya adalah bunyi dapat merambat melalui 3 media atau 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan udara atau gas. Nah, sekarang kalian buka lagi halaman 41. Di sini kita disuruh membuat laporan dari salah satu percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, nama percobaannya berarti percobaan tentang perambatan bunyi. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya kita mengidentifikasi sifat bunyi atau merambatnya bunyi melalui benda cair. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan yaitu air, batu koral, dan corong kecil. Nah, ini kalian isi di buku tema kalian di halaman 41. Langkah kerjanya, hasil percobaannya, serta kesimpulannya Ibu sudah mengisikan. Silakan kalian tulis sebagai bahan pelajaran kalian. Bagaimana telinga merasakan getaran? Nah, ini juga ada di halaman 82 buku tema kalian, silakan kalian isi ya. Nah, itu sudah ada isinya. Halaman di 103. Nah, ini yang perlu kalian pelajari ya. Cara merawat, bagaimana cara merawat telinga, bagian-bagian telinga yang tadi Ibu sudah jelaskan. Terus cara kerjanya dan fungsinya sudah ada semua. Silahkan kalian isi di halaman 103 buku kalian. Nah, ini di 105 kita sekarang mencoba membuat cara laporan kegiatan sumber bunyi. Laporan kegiatan percobaannya yaitu benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuan percobaannya menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan cara perambatan bunyi. Alat dan bahannya apa saja, yaitu ember, kaleng biskuit, dan botol minuman.
Langkah kerjanya selanjutnya silakan kalian baca dan kesimpulannya di halaman 105 silakan kalian tulis. Nah, tadi kita telah mempelajari tentang bunyi, sumber bunyi, dan cara merawat bagaimana indera pendengaran kita yaitu telinga. Nah, kalau sudah berarti kalian harus bisa bagaimana cara menjelaskan proses terjadinya bunyi, sumber bunyi, hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Yang kedua, fungsi dari sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Sekian dari Ibu, semoga kalian dapat mempelajari. Jika belum jelas, boleh kalian putar lagi videonya. Jika kalian belum jelas juga, boleh bertanya dengan keluarga kalian. Dari Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.